mulai renungan pada pagi hari ini, baiknya mari suatu dalam doa. Bapa syukur pada pagi hari ini kami telah bangun dengan sehat, dan sebelum kita melakukan kegiatan kami akan sekitar dari firman-Mu berkati apa yang kami dengar ini dapat bermanfaat berkat bagi kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, jadi renungan pada pagi hari ini diambil dari Yohanes 10 ayat yang 10. Dia berbunyi, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Jadi di zaman kita sekarang ini mungkin penuh dengan kebisingan gitu. Setiap hari kita bakal dihadapkan oleh berbagai suara gitu. Seperti dari media sosial atau tuntutan sekolah sampai pikiran kita sendiri gitu. Dan semua itu kayak seolah-olah berebut untuk mendapatkan perhatian kita. Nah, akibatnya kita seringkali menjadi sulit untuk membedakan mana yang suara tadi yang menuju pada kebaikan atau membawa kita ke keburukan gitu. Dan dalam Injil Yohanes 10 ayat 10 tadi, Tuhan Yesus berkata bahwa aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Nah, jadi di ayat tadi juga disebutkan juga bahwa pencuri datang untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Jadi kalau kita refleksikan itu dalam kehidupan sehari, pencuri itu bisa kayak berupa perasaan minder atau tekanan untuk kita harus pokoknya harus sempurna gitu, terus keinginan untuk diakui atau kebiasaan kita membandingkan diri dengan orang lain. Dan perlahan hal tadi itu dapat mencuri damai dan sukacita kita. Tapi sebaliknya, Yesus memperkenalkan dirinya itu sebagai gembala yang akan datang untuk kita yang mengenal kita, yaitu domba-dombanya, dan dapat membimbing kita ke jalan yang benar gitu. Jadi pertanyaannya adalah, apa kita masih mengenal suaranya? Seringkali bahkan saat kita berada di gereja, pikiran kita itu tidak punya hadir di situ, dan alhasil sabda Tuhan yang kita dengar itu cuman lewat sekilas doang dan tidak benar-benar kita resapi gitu. Padahal di momen itu kita bisa mempunyai kesempatan untuk berbicara gitu sama Tuhan. Dan ada salah satu pengalaman sederhana nih yang bisa jadi refleksi. Ketika seorang merenungkan ayat, yaitu Yohanes 15 ayat yang ke-5, yaitu berbunyi, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab dia di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi di ayat tadi itu ia menyadari bahwa hidup itu tidak bisa dijalani sendiri gitu, tanpa terhubung dengan Tuhan. Hidup itu terasa kayak kosong, kita bakal kayak kehilangan arah gitu. Dan kesadaran itu mendorongnya untuk mengambil langkah kecil, yaitu mulai terlibat dalam kehidupan lingkungan, meskipun awalnya kayak malu atau ragu-ragu gitu. Namun itu tadi justru kayak langkah kecil, ia menemukan makna baru gitu dalam hidupnya, dan merasakan bersamaan itu saling melengkapi dan mengalami kasih Tuhan secara nyata. Dan ia pun menyadari gitu bahwa hidup berkelimpahan yang dijanjikan Tuhan itu bukanlah tentang materi atau kesuksesan semata, melainkan tentang damai, sukacita, dan relasi hidup dengan Tuhan dan sesama. Seperti yang ditulis pada Yesaya 48,
ayat yang ke ayat yang ke 18 itu tertulis, ya, itu secara singkat itu, damaimu akan seperti sungai dan kebenaranmu seperti ombak-ombak laut. Jadi teman-teman di tengah kesibukan atau kebiasaan hidup kita itu, mari kita bertanya gitu pada diri kita sendiri, apa kita sudah membuka hati untuk mendengarkan suara Tuhan, ataukah kita sering mendengarkan suara-suara lain yang menjauhkan kita dari dirinya gitu. Nah, oke, jadi sekian dari renungan tadi. Sebelum kita mengakhiri, mari kita bersatu dalam doa. Bapak, kami bersyukur Bapak, kami dalam mendengarkan renungan pada pagi kali ini, kami berkati apa yang kami dengar ini dapat menjadi berkat manfaat bagi kami. Kami dapat berdoa, dan selagi kami akan memberikan kegiatan selanjutnya, berkati kami dalam segala kegiatan kami. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin.